Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Maulida. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul tentang konsep dan hakikat ibadah mahdhah. Jadi saya akan menjelaskan secara garis besarnya aja. Pengertian dari konsep dan hakikat ibadah mahdhah tersebut adalah ibadah mahdhah sendiri merupakan ibadah yang tata caranya telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Ibadah ini mencakup kegiatan-kegiatan ritual yang perintah dan pelaksanaannya sudah sangat jelas, dan karenanya tidak dapat diubah ataupun disesuaikan dengan kondisi atau pemikiran manusia. Ibadah mahdhah sendiri juga sudah tertulis di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Yang kedua, ada ciri-ciri ibadah mahdhah. Jadi ciri-ciri ibadah mahdhah itu apa sih? Jadi ciri-ciri ibadah mahdhah adalah yang pertama, tata cara telah ditetapkan oleh syariat. Jadi ibadah mahdhah memiliki aturan rinci yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya sholat wajib 5 waktu yang tata caranya, jumlah rakaatnya, dan waktunya sudah ditentukan dan tidak boleh diubah. Yang kedua, tidak ada ruang untuk inovasi atau penambahan dalam ibadah. Ibadah mahdhah sendiri mewajibkan untuk mengikuti aturan yang ada tanpa menambah atau mengurangi sesuai keinginan pribadi. Inovasi atau modifikasi dalam bentuk apapun dianggap sebagai bid'ah atau inovasi dalam agama yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, tujuan utama adalah murni pengabdian kepada Allah. Ibadah mahdhah sendiri dilakukan semata-mata sebagai bentuk pengabdian ketaatan kepada Allah, bukan untuk kepentingan sosial atau kemaslahatan duniawi lainnya. Ini berarti bahwa tujuan dari ibadah mahdhah bersifat vertikal, yaitu hanya mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, hanya berlaku untuk ibadah yang bersifat ritual. Ibadah mahdhah ini cenderung bersifat ritual yang langsung berhubungan dengan ketuhanan, ketentuan agama. Ibadah mahdhah mencakup kewajiban-kewajiban pokok seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Apa aja yang tergolong dalam ibadah mahdhah? Jadi ibadah mahdhah itu memiliki beberapa golongan, yaitu yang pertama ada sholat. Sholat merupakan ibadah mahdhah yang tata caranya telah diatur secara rinci, yang mencakup gerakan, bacaan, jumlah rakaat, serta waktu pelaksanaannya. Sholat 5 waktu juga termasuk ibadah yang tidak boleh ditambah atau dikurangi tata caranya. Yang kedua, ada puasa atau saum. Puasa pada bulan Ramadan adalah ibadah mahdhah yang diwajibkan bagi umat Islam dengan aturan-aturan yang sangat spesifik dalam Al-Quran. Waktu pelaksanaannya yaitu mulai dari terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran dan hadis. Dari Rasulullah, beliau bersabda, tidak ada kebaikan yang dikerjakan anak Adam kecuali akan ditulis untuknya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makanannya hanya karena aku. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2185. Yang ketiga ada zakat. Zakat adalah ibadah mahdhah yang mengatur kewajiban membayar zakat dari harta tertentu setelah mencapai nisab, batas minimum, dan haul jangka waktu 1 tahun. Jenis-jenis harta yang harus dizakati serta siapa yang berhak menerima zakat sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran disebutkan, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Yang keempat adalah haji. Haji adalah ibadah mahdhah yang juga diatur secara detail, meliputi niat, waktu, tempat, dan tahapan-tahapan yang harus diikuti seperti ihram, wukuf di Arafah, dan tawaf. Haji hanya dapat dilakukan di tempat yang
tempat dan waktu tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Adapun prinsip-prinsip dari ibadah mahdhah tersebut yaitu 1. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil dan perintah, baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah, merupakan otoritas wahyu yang tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya, karena akan dianggap tidak sah apalagi diterima banyak orang. Tidak ada sumber yang menjadi acuan dan pedoman dari seluruh perintah apalagi di sebuah agama. Kedua, tata cara dan tujuan. Tata cara pelaksanaannya harus mengikuti ajaran setelah sunnah Rasul, yaitu merupakan salah satu tujuan pencipta dan diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memberi contoh kepada umatnya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Dan apa saja yang dibawakan Rasul kepada kamu, maka ambillah, dan dilarang, maka tinggalkanlah. Jika manusia melakukan ibadah tanpa adanya dalil atau perintah, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka sudah dipastikan manusia tersebut dikategorikan muhdatsatul umur, perkara mengada-ngadakan atau yang populer kita sebut dengan bid'ah. Yang ketiga, bersifat suprarasional, di atas jangkauan akal. Jadi artinya bentuk ibadah ini bukan ukuran logika karena bukan wilayah akal melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut dengan hikmah tasyri. Sholat, azan, tilawatul Quran, dan ibadah mahdhah lainnya, keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak. Jadi, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat maka agar manusia tidak menyimpang dari ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah asasnya taat. Jadi ibadah mahdhah ini kepatuhan atau ketaatannya seorang manusia wajib meyakini apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan umatnya, bukan untuk Allah. Dan salah satu misi utamanya diutusnya Rasul adalah untuk mematuhi perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul adalah sebenar-benarnya jalan yang akan membawa kita ke dalam keselamatan dunia dan akhirat. Oke, jadi kesimpulan dari materi konsep dan hakikat ibadah mahdhah adalah ibadah mahdhah sendiri itu adalah ibadah yang bentuk dan caranya sudah ditetapkan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dalam ibadah mahdhah juga kita harus mengikuti aturan yang sudah ada tanpa mengubah atau menambahkan apapun. Tujuan utama adalah untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah secara langsung dengan cara yang sudah jelas sesuai tuntunan. Adapun ciri-ciri dan prinsip-prinsip yang harus dipahami tanpa mengubah ketentuan ibadah yang sudah ditetapkan. Jadi kurang lebih materi konsep dan hakikat ibadah mahdhah yang sudah dipersingkat secara singkat-singkat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.